Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofika Cintami dengan NIM 8622410082, kelas RA2, prodi PGSD. Kadang aku berhenti sejenak, menatap diriku sendiri dan bertanya pelan dalam hati, mengapa aku milih jalan ini, menjadi guru, menjadi pendidik, di saat banyak orang mengejar profesi yang terlihat lebih menjanjikan, lebih cepat menghasilkan, atau lebih bergengsi di mata dunia. Aku pun manusia biasa. Aku pernah ragu, aku pernah takut tidak cukup pintar, takut tidak cukup sabar, takut suatu hari aku berdiri depan kelas namun tidak mampu menjadi sosok yang dibutuhkan anak-anakku. Namun setiap kali keraguan itu datang, aku selalu kembali pada satu pertanyaan yang sama. Jika bukan aku, lalu siapa? Sejak kecil aku percaya bahwa sekolah bukan hanya tempat belajar, membaca, dan berhitung. Sekolah adalah tempat seseorang belajar tentang hidup, tentang menghargai orang lain, tentang berani bermimpi, tentang bangkit saat jatuh. Dan di dalam ruangan kelas itu ada seorang guru yang diam-diam membentuk masa depan banyak anak. Aku masih ingat bagaimana rasanya menjadi murid. Ada hari-hari ketika aku datang ke sekolah dengan semangat, tapi ada juga hari-hari ketika aku merasa kecil, merasa tidak mampu, merasa takut salah, dan merasa seolah-olah suaraku tidak penting. Namun di antara semua itu selalu ada sosok guru yang berkata dengan sederhana, "Kamu bisa." Hanya 2 kata, tapi 2 kata itu mampu mengubah caraku memandang diriku sendiri. Mungkin itulah mengapa hari ini aku berdiri di sini sebagai seorang calon guru, karena aku ingin menjadi suara itu, suara yang menguatkan ketika anak-anak merasa ragu, suara yang menenangkan ketika mereka merasa gagal, suara yang tidak hanya mengajar tetapi juga memahami. Aku tahu menjadi guru bukanlah pekerjaan yang mudah. Ada lelah yang tidak selalu terlihat, ada tanggung jawab yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Ada malam-malam yang diisi dengan menyiapkan bahan ajar, memikirkan cara agar anak-anak bisa mengerti, dan mencari metode agar pembelajaran tidak membosankan. Aku pun masih belajar. Aku masih sering merasa belum cukup, masih sering bertanya, apakah aku akan mampu? Apakah aku bisa menghadapi beragam karakter anak? Apakah aku bisa adil, sabar, dan tetap tegas? Kadang aku lelah, kadang aku merasa kecil di tengah tuntutan yang besar. Tapi setiap kali itu terjadi, aku kembali mengingat hal itu. Aku tidak memilih jalan ini karena mudah, aku memilihnya karena berarti. Aku membayangkan suatu hari nanti, aku berdiri depan kelas sederhana, anak-anak dengan seragam kecil duduk di hadapanku. Ada yang pintar, ada yang pendiam, ada yang aktif, ada yang cepat mengerti, ada yang harus dijelaskan berkali-kali. Dan di antara mereka mungkin ada satu anak yang merasa dirinya tidak istimewa, yang merasa selalu tertinggal, yang merasa suaranya tidak penting. Aku ingin menjadi orang yang menatapnya dengan penuh keyakinan dan berkata, "Kamu berharga, bukan karena nilainya, bukan karena peringkatnya, tetapi
karena ia adalah manusia yang layak dihargai. Aku ingin anak-anakku kelak percaya pada dirinya sendiri, bahwa mereka boleh bermimpi setinggi apapun, bahwa mereka boleh gagal lalu mencoba lagi, bahwa mereka tidak harus menjadi sempurna untuk menjadi berarti. Aku tidak bermimpi menjadi guru yang terkenal. Aku tidak bermimpi dipuji banyak orang. Aku hanya ingin menjadi guru yang diingat karena ketulusannya, guru yang mungkin namanya tidak tercatat di mana-mana, tetapi kehadirannya tinggal di hati murid-muridnya. Aku tahu di dunia ini tidak semua perjuangan terlihat, tidak semua kebaikan langsung dibalas, tidak semua usaha langsung membuahkan hasil. Aku percaya bahwa pendidikan adalah investasi paling berharga bagi masa depan, dan guru adalah penanam benihnya. Mungkin hasilnya tidak langsung terlihat hari ini, mungkin bukan besok, mungkin baru bertahun-tahun kemudian, saat seorang anak mengingat kembali masa sekolahnya dan berkata, "Aku bisa sampai di sini karena dulu ada guru yang percaya padaku." Aku mungkin belum sempurna. Aku masih belajar memahami dunia anak-anak, masih belajar mengendalikan emosi, masih belajar mendengarkan dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Tapi hari ini, dengan segala keterbatasanku, aku memilih untuk tetap melangkah. Aku memilih untuk tidak menyerah pada keraguan. Aku memilih untuk percaya bahwa proses akan membentukku. Karena menjadi guru bukan tentang siapa yang paling pintar, bukan tentang siapa yang paling hebat berbicara, tetapi tentang siapa yang mau hadir setiap hari dengan kesabaran dan dengan cinta. Jika suatu hari nanti ada satu anak saja yang merasa lebih percaya diri karena kata-kataku, jika ada satu anak yang berani bermimpi karena aku tidak pernah meremehkannya, jika ada satu anak yang memilih menjadi pribadi baik karena ia pernah diperlakukan dengan baik di kelas kecilku, maka semua lelah ini akan terasa sangat berarti. Aku tidak menyedihkan, aku tidak menjanjikan bahwa jalanku akan selalu mudah. Aku tidak menyedihkan, aku tidak akan menjanjikan bahwa aku tidak akan pernah jatuh, tetapi aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan terus belajar, terus berusaha, dan terus mengingat mengapa aku memulai perjalanan ini. Ada satu hal lagi yang sering aku pikirkan, menjadi guru bukan hanya tentang mengajar di dalam kelas. Menjadi guru adalah tantangan bagaimana aku belajar mengenal manusia. Setiap anak datang dengan latar belakang yang berbeda. Ada yang tumbuh dalam kasih sayang yang penuh, ada juga yang datang ke sekolah dengan beban yang tidak pernah ia ceritakan. Ada yang terlihat kuat tapi sebenarnya sedang berjuang sendirian. Sebagai guru, aku mungkin tidak bisa menyelesaikan semua masalah mereka. Aku mungkin tidak selalu tahu apa yang mereka rasakan, tapi aku ingin jadi orang dewasa di sekolah yang tidak menghakimi, yang mau mendengar, dan yang tidak meremehkan perasaan seorang anak hanya karena usianya masih kecil. Aku benar-benar ingin belajar untuk melihat anak-anak bukan hanya dari nilai di rapor, bukan hanya dari
seberapa mereka memahami pelajaran, tetapi dari siapa mereka sebagai manusia, dengan mimpi mereka, dengan ketakutan mereka, dengan keunikan mereka masing-masing. Karena aku percaya setiap anak memiliki caranya sendiri untuk tumbuh. Dan tugasku bukan membandingkan mereka satu sama lain, melainkan menemani mereka menemukan versi terbaik dari diri mereka sendiri. Mungkin aku tidak akan selalu berhasil, mungkin ada hari-hari ketika aku merasa gagal, ketika perjalanan tidak berjalan dengan sesuai rencana, ketika anak-anak sulit diatur, ketika aku pulang dengan rasa lelah dan bertanya, apakah aku sudah cukup baik hari ini? Namun justru disitulah aku belajar bahwa menjadi guru adalah proses seumur hidup. Belajar dari kesalahan, belajar dari pengalaman, belajar dari anak-anak itu sendiri. Aku ingin terus mengingat bahwa setiap hari di kelas bukan sekedar rutinitas, tetapi kesempatan untuk menanamkan kebaikan, kesempatan untuk memberi harapan, kesempatan untuk menjadi seorang yang berarti dalam hidup orang lain. Aku adalah seorang calon guru. Aku masih dalam proses, aku masih berjuang, tetapi di dalam hatiku ada keyakinan yang tidak akan aku lepaskan, bahwa pendidikan bisa mengubah hidup, dan aku ingin menjadi bagian dari perubahan itu. Aku mungkin hanya satu orang, tetapi di dalam satu ruang kelas, aku bisa menyentuh banyak masa depan. Dan selama aku masih percaya pada mimpiku, aku akan terus melangkah sebagai pendidik, sebagai pembelajar, sebagai manusia. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.